Halo guys, kembali bersama channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan menjelaskan materi tentang apa hubungannya belajar pertukaran informasi dengan Cisco. Apa itu LAN, MAN, dan WAN, serta 7 lapisan OSI layer. Materi ini penting untuk memahami bagaimana jaringan komputer bekerja, mulai dari jaringan kecil di satu gedung, jaringan antar kota, sampai jaringan luas seperti internet. Kita juga akan belajar bagaimana data bisa dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui 7 langkah atau layer pada model OSI. Baiklah, yang pertama ada apa hubungan belajar pertukaran informasi dengan aplikasi Cisco. Pertukaran informasi adalah proses mengirim dan menerima data antar perangkat dalam jaringan. Cisco mendukung proses ini dengan menyediakan router, switch, firewall, dan teknologi keamanan yang membuat data berjalan cepat, aman, dan stabil. Belajar pertukaran informasi membantu memahami cara kerja perangkat Cisco. Sementara aplikasi seperti Packet Tracer memungkinkan simulasi alur data secara langsung. Dengan demikian, teori pertukaran informasi dan teknologi Cisco sangat melengkapi dalam membangun jaringan yang efektif. Selanjutnya ada materi, yaitu pengertian LAN, MAN, dan WAN. Pasti teman-teman bingung, apa sih LAN, MAN, WAN itu dalam jaringan? Baiklah, LAN atau Local Area Network itu adalah kabel fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal, seperti komputer, router, printer, untuk memungkinkan mereka saling berkomunikasi dan berbagi data secara cepat dan stabil. Contohnya, jaringan komputer dalam ruangan rekam medis. Ada lab komputer sekolah, jaringan kantor satu gedung. Contohnya ini. LAN itu adalah jaringan yang mencakup sebagian kecil. Contohnya yang ada satu gedung. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang lebih luas dari Local Area Network atau LAN, tetapi lebih kecil dari Wide Area Network WAN. Jaringan ini biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN yang terletak di satu kota atau wilayah metropolitan untuk berbagi sumber daya dan data dengan cepat. Contohnya, jaringan antar kantor dinas dalam satu kota, jaringan kampus A, B, C dalam satu kota, jaringan rumah sakit ke dinas kesehatan kota. Nah, jadi kalau MAN itu lebih besar cangkupannya ketimbang LAN. Kalau MAN ini bisa lebih luas jaringannya ketimbang LAN. Baik, yang selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan lokasi-lokasi yang tersebar secara geografis luas seperti antar kota, negara, atau bahkan seluruh dunia. Contohnya internet, jaringan kantor pusat dan cabang, jaringan bank nasional, jaringan rumah sakit, cabang ke pusat. Nah, contohnya kalau WAN ini dia lebih besar cangkupannya, bisa ke seluruh dunia. Contohnya jaringan kan banyak, lebih luas. Jadi WAN ini jaringan yang paling luas, bisa mencakup seluruh dunia. Untuk selanjutnya ada 7 lapisan OSI layer. Nah, 7 lapisan OSI layer ini mempunyai 7 fungsi dan yang berbeda-beda dan namanya pun berbeda-beda. Yang pertama ada physical layer. Physical layer ini
bertujuan untuk mengirim data dalam bentuk sinyal melalui kabel atau wireless. Manfaatnya, data bisa bergerak secara fisik antar perangkat. Dampak atau gangguan pada physical layer, tidak ada sinyal, kabel rusak, jaringan putus. Yang kedua ada data link layer. Data link layer ini bertujuan mengatur pengiriman data antar perangkat menggunakan MIC address. Manfaat dari data link layer ini mencegah tabrakan data atau collision. Dampak yang pada physical layer atau gangguannya, data rusak, link sering putus. Yang ketiga ada network layer, yang bertujuan untuk mengatur IP address dan menentukan jalur paket data atau routing. Manfaat dari network layer ini, data sampai ke perangkat bertujuan yang benar. Dampak atau gangguannya, data salah rute, akses internet gagal. Dan yang keempat ada transport layer, bertujuan untuk memecah data menjadi paket dan memastikan semuanya sampai lengkap. Manfaat dari transport layer, transfer stabil, TCP, cepat, atau UDP. Dampak atau gangguannya, data hilang, koneksi tidak stabil. Yang kelima ada session layer. Session layer ini bertujuan mengatur sesi komunikasi antara perangkat dan aplikasi. Manfaatnya, menjaga koneksi tetap aktif. Nah, kalau dampak atau gangguannya, sesi login terputus, aplikasi sering disconnect. Yang keenam ada presentation layer, bertujuan untuk mengatur format data, enkripsi, kompresi, encoding. Manfaat dari presentation layer ini, data aman dan dapat dibaca aplikasi. Dampak dan gangguan, data tidak terbaca dan file error. Yang ketujuh ada application layer. Tujuan dari application layer ini menghubungkan aplikasi dengan jaringan. Manfaatnya, aplikasi dapat menggunakan internet web, email, SIM-RS. Dampak atau gangguannya, aplikasi tidak bisa mengakses jaringan. Adapun studi kasus yang terjadi, yaitu Rumah Sakit Harapan Sejahtera membangun sistem rekam medis digital yang terintegrasi. Semua komputer, dokter, perawat, farmasi, dan administrasi dihubungkan melalui LAN sehingga akses data pasien berlangsung cepat dan stabil. Rumah sakit terhubung dengan Dinas Kesehatan Kota menggunakan MAN untuk pengiriman laporan dan data rujukan secara otomatis. Selain itu, rumah sakit dapat berkomunikasi dengan kantor pusat di provinsi melalui WAN untuk sinkronisasi rekam medis dan backup data. Semua transfer data memakai konsep 7 OSI layer, mulai dari pengiriman sinyal, pengaturan MIC dan IP, routing paket, manajemen sesi login, enskripsi data, hingga akses aplikasi SIM-RS. Teknologi Cisco digunakan untuk mengatur kecepatan data, mengamankan jaringan, dan mensimulasikan alur pertukaran informasi. LAN, MAN, WAN, dan OSI layer, jaringan rumah sakit menjadi cepat, aman, dan terintegrasi. Nah, Rumah Sakit Harapan Sejahtera meningkatkan sistem rekam medis digital dengan membangun jaringan yang dikelola menggunakan teknologi Cisco di dalam gedung. Jaringan LAN dibagi beberapa LAN untuk dokter, perawat, farmasi, dan administrasi. Switch dan rute Cisco memastikan akses data berjalan cepat dan aman melalui pengaturan IP routing serta perbatasan antar unit.
Untuk hubungan dengan Dinas Kesehatan Kota, rumah sakit memakai koneksi MAN yang diamankan dengan VPN IPsec, sehingga laporan rujukan dan surveillance dan laporan BPJS dapat terkirim otomatis dengan aman dan stabil. Sementara itu, hubungan dengan kantor pusat provinsi dilakukan melalui WAN menggunakan router Cisco berkecepatan tinggi dengan dukungan MPLS dan sistem backup. Ini membantu sinkronisasi rekam medis dan penyimpanan data tetap berjalan meski jaringan padat. Seluruh proses pertukaran informasi mengikuti struktur 7 OC layer, mulai dari kabel fisik, VLAN, routing, IP, manajemen sesi login, enskripsi data, hingga akses aplikasi SIM-RS. Dengan kombinasi LAN, MAN WAN, dan perangkat Cisco, jaringan rumah sakit menjadi lebih cepat, aman, dan terintegrasi. Baiklah teman-teman, semoga penjelasan saya ini dapat mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.